Mas, silahkan ini dibeli dengan harga 5 juta. Nanti kita pasti akan beli 2 kali lipat seharga 10 juta. Nah, itu sering statement yang muncul dan sering yang dibilang, yang sering yang diutarakan pedagang-pedagang milenial zaman sekarang. Pada faktanya nonsen, tidak ada jawaban. Itu sama sekali tidak berlaku di KKTV, karena seringkali KKTV adalah punya akad yang sah ketika sudah melihat apa itu kondisinya, sudah melihat itu bentuknya, sudah melihat itu kelahirannya. Artinya janji-janji palsu seperti itu hoak untuk berlaku zaman sekarang. Berhati-hatilah dengan di era memang era semangat-semangatnya para peternak, yang mana penuh dengan janji-janji manis, dengan janji-janji yang bahkan setiap kali ini pasti tidak terjawab. Nah, itu yang akan sering mengecewakan bagi peternak di kemudian hari. Pada faktanya janji seperti itu akan sering terjadi, mohon maaf, pada belantik-belantik pemula yang pemahamannya kambing bagus akan pasti mengeluarkan bagus, sehingga secara idealisnya mereka berpikir bahwa si A sama si B dengan harga A dengan harga B itu akan pasti menghasilkan harga C, dan dijanjikan dengan harga yang cukup fantastis. Berdaun telinga itu goib. Faktanya kambing kontes dengan kambing kontes belum tentu keluar kambing kontes. Kambing mahal dengan kambing mahal belum tentu keluar kambing yang mahal. Sistem di KKTV tidak seperti itu. Fakta sering terjadi, berjalan sejak tahun 2006 sampai sekarang. Kenapa kita masih bisa bertahan dan konsisten? Artinya itu hal yang tidak mudah. Sistem yang sering kita jalankan adalah dengan sistem yang realistis. Kita berpikirnya yang normal-normal saja. Setiap kali peternak Indonesia menginvestasikan sejumlah uang, itu pada dasarnya ingin berkembang. Nah, bagaimana caranya yang berjalan di kita, dan bagaimana yang sering kita lakukan ke teman-teman, apa yang kita utarakan dan apa yang kita kasihkan, pengalaman ataupun pengetahuan ataupun cara pola, baik itu memilih bibit ke peternak dengan sistem yang apa adanya. Kita nggak janji setiap kali kambing yang dibeli dari KKTV lantas kita selalu harus membeli. Tapi ada solusi. Solusinya apa sih fungsi dari KKTV itu sendiri? Apa sih media yang kita kembangkan? Minimal ketika kita itu nggak beli, punya panjenengan semua, tapi marketplace-nya ada di kita. Artinya bisa dibilang bahwa KKTV ingin menjadi setter nomor satunya khususnya kambing Kaligesing. Karena kita bergerak di media, khususnya Kambing Kaligesing TV, ada di Instagram Kambing Kaligesing, ada di Facebook, ada di TikTok. Ini kepentingannya untuk panjenengan semua. Lantas bagaimana, Mas, solusinya ketika kita sudah punya produk banyak, ketika kita sudah menghasilkan, ketika kita sudah produksi? Nggak ada yang susah, solusinya mudah. Dengan cara mau dimanapun panjenengan berada, mau dimanapun kota Anda, mau dimanapun kandang Anda, kambing sampai sini 100% kita bantu jual. Terkhusus kalau secara garis besarnya teman-teman yang bermitra dengan KKTV, lantas apalagi pertanyaannya ada lagi ketika, Mas, saya kambingnya nggak beli di KKTV.
Lantas harus seperti apa solusinya? Ya kalau kita memang suka dengan kambingnya, bisa kita beli. Artinya kita menyediakan all spec. Suka dalam arti adalah realistis barangnya, realistis harganya. Secara nominal dengan harganya harus sesuai. Dan ketika ini kita prioritaskan untuk teman-teman yang memang awalnya ngambing dari kita nggak akan bakalan punya angka ataupun statement penolakan. Entah itu barangnya bagus, entah itu barangnya jelek sekalipun. Artinya kita sering memberikan statement ke teman-teman peternak sebelum mereka membeli, mereka sudah datang ke kita sudah ngomong apa adanya. Seandainya si A dengan si B dengan hasil maksimal adalah rezeki panjenengan, ketika dengan hasil yang sederhana juga rezeki panjenengan, ketika itu pun hasil yang tidak bagus juga rezeki panjenengan. Artinya kita nggak pernah punya janji muluk-muluk, lantas kambing jenengan harus selalu kita beli dengan harga mahal, lantas harga panjenengan itu sesuai kepuasan dari panjenengan itu harganya juga maksimal, panjenengan terus lantas merasa puas. Nggak seperti itu. Artinya setiap angka kelahiran memiliki setiap kali peluang A sampai Z. Tentunya pendewasaan mental sebagai peternak adalah jenengan tidak akan pernah mengantongi kata-kata pasti janji manis dari kita. Tapi paling tidak kita bersedia untuk menjawab produk panjenengan. Logikanya seperti ini. Terus kok hebat temen Kakak TV? Kok kaya temen Kakak TV? Kok sugih temen Kakak TV? Enggak seperti itu. Makanya statement kita enggak pernah janji untuk membeli. Bayangkan saja, ketika peternak kita sampai 1000 orang, uang kita sangat terlalu banyak. Tapi percayalah, produk panjenengan itu akan diakses seluruh Indonesia. Saat ini dengan dunia digitalnya, di era perkembangan zamannya, kita sangat mudah mengakses produk-produk tertentu dengan media sosial. Artinya jangan khawatir panjenengan, akan selalu kita bantu. Terus channel Kambing Kaligising TV yang saat ini kita jalankan, jenengan semua, panjenengan semua bisa lihat realitanya. Untuk persentase dari 2000 sekian video, berapa persen sih yang untuk mengakses kambing kita sendiri? Rata-rata ya untuk panjenengan semua. Farm-farm baik itu besar, baik itu kecil. Memang banyak channel perkambingan yang berkembang di Indonesia saat ini. Tapi kita, kalau panjenengan semua lihat, kita kan lebih memprioritaskan untuk kepentingan umum, bukan lagi untuk kepentingan pribadi. Kita dapat dari apa sih imbasnya? Kalau kita berbicara AdSense di Indonesia, kecil. Kalau kita ngomong hasil untuk jualan sendiri, belum tentu kita setiap hari konten di materi kita sendiri. Secara garis besarnya, meskipun kita konten di kandang kita sendiri, kita sering kok omongkan dengan, ini kambing punya teman kita, ini kambing punya mitra kita, ini kambing punya relasi kita. Artinya apa ya? Ini bentuk jawaban. Bentuk jawaban di mana kita konsisten untuk memberikan akses. Memberikan akses, memarketingkan, memasarkan dari produk panjenengan semua. Karena kita nggak mau konyol. Banyak channel yang berkembang hanya untuk kepentingan pribadi. Banyak channel berkembang hanya untuk kandang sendiri. Tapi panjenengan sendiri bisa menilai. Panjenengan sendiri bisa melihat. Kita pingin kok berkembang dalam jangka panjang, kita pingin kok dapat subscriber banyak, kita pingin kok dapat viewer banyak. Tapi apa sih tujuan utama kita ketika kita hanya dapat penonton banyak tapi orang nggak bisa menikmati, hanya gumun-gumun saja, hanya heran-heran saja? Artinya nggak fungsi dong. Artinya kita itu lebih mengedepankan edukasinya, kita lebih menekankan informasinya, supaya apa? Teman-teman yang pingin peternak ke depan itu pas untuk memilih produknya, terus ambil caranya, ambil referensinya ya ke tempat yang orangnya. Yang sekarang kan banyak orang, teman-teman kita udah kasih DP, faktanya
ketunda. Artinya ketunda, kambing nggak datang. Teman-teman udah dibantu katanya kambingnya laku, faktanya uangnya juga nggak ada. Di saat ekonomi yang sulit seperti ini, kita tentunya harus cari referensi yang pas, yang tepat. Jangan sampai kita sudah kasih kepercayaan ke orang, faktanya kita dapatnya apa? PHP. Lantas kenapa Kakak TV mau beli kambing yang dalam kondisi rusak? Faktanya kita sudah menyediakan, kita sudah menggunakan SOP yang memang sesuai standarnya. Dalam pola perawatan sendiri tentunya kita kategorinya tidak sederhana. Kambing bisa dianggap full hijauan selesai, kambing bisa dianggap full comboran selesai. Tapi berpuluh-puluh tahun kita amati bahwa kambing itu secara garis besarnya kebutuhannya ada 3 item yang tidak boleh ditinggalkan. Baik itu protein, serat, dan air. Nah, ketika pemahaman teman-teman itu hanya air dan serat kurang protein, pasti akan rusak kambingnya. Kenapa sih? Alasannya kambing Kakak TV kok sekarang bisa gemuk-gemuk? Kambing Kakak TV sekarang menarik-menarik. Ya kita kategori protein sendiri itu kenapa kita bertanya sampai hari ini kita harus produksi sendiri? Karena konsumsi pakan sendiri kita harus tahu apa sih kebutuhan untuk kambing itu. Baik itu TDN-nya, baik itu PK-nya. Kita kan harus punya yang memenuhi dari spesifikasi kambing yang kita pelihara. Karena kategori kambing Kaligesing sendiri kita pakai konsentrat sapi ya nggak jadi. Kita mau pakai konsentrat domba ya kita nggak jadi. Kenapa kita memang untuk saat ini untuk kalangan sendiri kita ngerilis, kita kasih emblem masih memang untuk kalangan sendiri Kakak Fit. Kita lebih menekankan ya karena kebutuhan kambing kita itu standarnya ya Kakak Fit tersebut, dan kita harus melalui beberapa riset, melalui beberapa evaluasi. Lantas ada pertanyaan lagi teman-teman, Kakak Fit itu untuk apa sih mas? Kan kayak gitu. Yaitu nutrisi yang kita harapkan untuk all spec-nya. Fattening cempe nggak gagal, fattening induk nggak gagal, untuk janin kebuntingan juga bagus, untuk air susu juga bagus, khususnya kambing-kambing yang seperti awal kita tadi, rusak kurus, kita jamin 100%. Ketika satu nggak cacat, kedua nggak sakit, beres. Dalam waktu hitungan 1-2 bulan, tentunya kalau kambing jenengan titipkan di sini lantas ditinggal nanti jenengan 2 bulan kesini lagi, sudah pasti akan pagi. Fakta yang paling menyakitkan, kambing yang rusak, khususnya yang dibawa ke Kakak TV. 1, kambing bukan dari kita. Kedua, tidak ada pembekalan bagaimana sing bener, bagaimana yang tepat merawat kambing. Jarang ada pembekalan tentang SOP perawatan kambing yang bener. Endingnya apa? Rusak. Lantas ada telepon, mas tolong saya dibantu jualkan. Loh. Kambing gimana pak? Kambing jenengan kondisi seperti apa? Kambing saya nggak kerawat mas, kurus-kurus. Lah kambing dari mana? Dari A, dari B. Lantas seperti apa kita harus menjawabnya? Jenengan dikasih bekal apa? Jenengan dikasih pengalaman apa? Fakta yang sering terjadi jawabannya, pokoknya saya beli kambing mas, kita ada rumput, kita ya kasih rumput selesai. Nggak bisa. Kalau toh memang kita ngerawat kambing bisa tanpa nutrisi, kita nggak perlu repot-repot. Kita harus beli bahan baku, kita harus beli mixer, kita harus pakai tenaga kerja, kita harus packing, kita harus beli segala sesuatunya. Ya karena kita meyakini bahwa kambing itu harus butuh nutrisi, makanya kita ya harus mengupayakan. Secara garis besarnya mudah saja. Ketika kambing itu memang kebutuhannya rumput, ya dari dulu sampai sekarang ya kita rumput terus. Rumput itu apa sih? Serat saja. Terus protein itu apa? Ya kategorinya konsentrat. Air bisa kita dapat dari air sumur,
dari air keran, dari air mineral, ataupun dari air segala macam. Nah itu kategori air. Tapi faktanya kambing kebutuhannya adalah serat, protein, air harus lengkap. Makanya kita berhati-hati. Kenapa lantas ada lagi pertanyaan seperti ini? Terus saya harus cari kambingnya di mana, Mas? Nah ini sing kadang-kadang menjadi kita dilema juga. Seolah-olah lantas kita menggiring opini bahwa setiap peternak, calon peternak itu belinya harus di KKTV. Enggak juga. Monggo, uang-uang jenengan, selera-selera jenengan. Mau beli kandang di ABC bebas, mau beli kambing di ABC bebas, mau beli pakan di pasaran atau dimanapun saja bebas. Tapi kalau boleh kita menyarankan, tolong pilihlah satu, mentor yang tepat. Kedua, bibit, bahan, materi kambing juga yang tepat. Karena apa? Percuma juga panjenengan sudah punya kambing jawab, endingnya enggak, apapun kambing banyak, endingnya jenengan nggak punya jawaban, mau dikemanain, akhirnya kan jadi ya kecewa, akhirnya jadi nggak terakses. Produk panjenengan akan dikenal orang, produk panjenengan akan dilihat orang melalui apa. Makanya dengan adanya KKTV, ya ini untuk pure panjenengan semua. Nonsen kita tidak akan membantu, 100% pasti kita akan membantu. Lantas kalau hijauan saja hidup nggak, Mas, kambingnya? Yo hidup, kambing itu bakalan hidup. Memang kalau kita logikanya nggak bisa dibantah. Pada masa nenek moyang kita, mbah-mbah kita, ya 100% hijauan. Tapi pada fakta sekarang yang terjadi, kenapa sih pola pergeseran peternak yang tradisional ke milenial? Itu karena ketika kita melihat di sumber daya alamnya, fase pergeserannya sudah sangat mengerikan. Yang dulu harus posisi kita nyunggi kroyo-royo itu sampai manggul-manggul itu masih melimpah hijauan. Tapi fakta yang terjadi sekarang sudah berdiri banyak bangunan, tanah sudah mulai terkontaminasi, terus lantas hijauan-hijauan seger sudah mulai berkurang. Lah kalau kita mau konsistensi dalam dunia ternak, apakah lantas di milenial ini kita nggak harus berpikir bagaimana sih tetaplah kita menggunakan hijauan, tapi bisa dipersentase secara minimal. Karena logikanya begini, kita nggak bakalan membantah bahwa ketika ada hijauan ya full hijauan saja, boleh. Tapi dengan catatan ketika kita pola peternakannya skalanya di bawah 20 ekor. Oke, tenaga kita masih mampu, lahan hijauan ternak kita masih mengatasi, masih memenuhi. Tapi lantas ketika kita menjadi peternak muda, pinginnya pelihara di atas 100 ekor, kalau nggak ada solusi lain, nonsen itu jadi bagus. Terus maskot KKTV itu seperti apa? Dasar kategori milihnya harus yang seperti apa? Terus kelebihannya harus di mana? Apakah maskot KKTV itu harus selalu yang juara kontes? Kita pangkas? Tidak. Karena pada dasarnya kelima maskot yang ada di KKTV itu sudah sebagai jawaban. Statement awal-awal yang tadi kita bicarakan, ini bentuk jawabannya adalah statement akhir terkait dengan maskot KKTV. Maskot KKTV itu ketika kita sudah punya pakem, kita sudah punya selera dengan karakter, ini adalah bentuk jawaban dari kemitraan yang kita buat. Lantas pertanyaannya, kenapa KKTV selalu mau menjualkan produk teman-teman mitra? Entah rusak atau tidak,
entah itu murah atau mahal. Karena seperti ini, garis besarnya kita lebih menyarankan ke teman-teman, Mas, saya punya budget sekian, taruhlah 5 juta. Saya harus pilih yang seperti apa? Haruskah saya beli cempe? Haruskah saya beli jantan? Haruskah saya beli induk? Kita cukup sederhana. Beli darah siap kawin atau induk yang sudah kawin dengan maskot kita. Harapannya apa? Kita tentunya memilih maskot, satu pertanyaan, tidak sederhana. Tidak sembarangan, berdasarkan hasil evaluasi tentang kualitas maskot kita. Kategori keturunannya seperti apa, kita sudah punya gambaran. Mas Yo, kita tidak akan berani 100% pasti bagus. Karena yang namanya angka kelahiran pasti akan berubah-ubah. Tapi paling tidak maskot 5 ekor yang kita kunci, dengan seperti apa harusnya induk yang jenengan beli, paling tidak secara gambaran kita sudah mengkantongi spesifikasinya. Mas, kita sarankan induk yang seperti ini kawinnya dengan ini. Induk yang seperti ini kawinnya seperti ini. Harapannya karena kita sudah praktekkan lebih dari 2 tahun di kandang kita. Kita sudah punya karakter, kita sudah punya parameter, kita sudah punya gambaran. Dengan induk yang A, B, C, D itu sudah memiliki kategori gambaran yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Tapi mohon maaf, ketika panjenengan sembarangan milih A kawin ke B, milih C kawin ke C, ya ketika itu terjadi tidak puas, sudah menjadi konsekuensi panjenengan semua. Mumet Mas, jangan dikira mencari maskot breeding itu lebih mudah dibanding kita mencari maskot kontes. Sederhana banget, kita bawa 1 koper, kita terjun ke lapangan kontes, entah itu event IO apa yang menggelar, yang juara saya beli, selesai urusannya dalam 1 hari. Iya kan? Jadi ketika kita membeli yang juara, baik itu kategori kelas kontes, kelas E, kelas D, kelas C, kelas B, kelas A. Ada 5 kategori khususnya yang jantan. Kita tinggal mau selera yang cempe, agak dewasa, ekstrim. Ketika kita punya nominal yang sangat tinggi, hari itu juga kita mau cari yang 3 besar, yang 10 besar, pasti kita dapat. Tapi kenapa pertanyaannya kita beberapa momen terakhir kemarin, dengan kita muter-muter sampai ke kandang-kandang, kita ngelihat seperti apa toh ini anakannya, seperti apa toh ini angka kelahirannya, persentasenya berapa sih ini menghasilkan yang bagus. Sandalnya pedot, artinya nggak cukup 1, 2, 3 bulan. Makanya kadang-kadang kita juga dari netizen dapat statement yang seperti ini, mek nonton tok, mek konten tok, mek ngenyang tok, ora tau enek sing dadi. Nggak mudah bro, nggak segampang itu. Mudah ketika kita beli kambing juara dibandingkan dengan kita membeli kambing yang punya kualitas keturunan bagus. Ontoseno, Maheswara, dan yang lain-lain. Itu juga kalau nggak rezeki kita juga nggak semudah itu loh mendapatkan itu. Waktu di Wadas Lintang Kabupaten Wonosobo seperti apa track recordnya untuk anak-anak Ontoseno, lantas pindah ke Purworejo di Kecamatan Bruno seperti apa. Kita udah dapat ketiga. Coba bayangkan sampai umur berapa Ontoseno kita beli ketika sudah bergilir kedua peternak sebelum ke kita. Artinya kan peternak pertama yang melahirkan, peternak yang kedua yang pelihara di Besuki, peternak ketiga di Bruno, kita keempat. Lantas kita mengintainya apakah cukup 1 atau 2 hari? Bertahun-tahun. Itulah Ontoseno. Sehingga kenapa Maheswara kita ambil lagi? Karena itu terah keturunannya dari Ontoseno. Ya seperti itu teman-teman. Jadi nggak semudah yang kita melihat hanya di layar kaca. Kita harus direwangi sampai ke sana ke sini. Bahkan perjuangannya juga nggak semudah itu. Mudah panjenengan yang beli metengan dari kita dibanding jenengan nanti beli pejantan yang belum tentu pas. Jaminannya ketika anak Ontoseno kita nggak munafik.
Jaminannya ketika anak mahasiswa kita nggak munafik, apapun itu kondisinya, pasti kita akan jawab.